Bismillah, di pagi yang cerah ini, insya Allah banyak dapat nasabah. Aku coba stop di sini dulu deh. Bu, kopi hitam satu ya? Nggak pakai gula ya, Bu? Tunggu sebentar ya, Mas. Ngopi, Pak. Silahkan pesan, Pak. Nanti saya yang bayar. Makasih nak, Bapak sudah ngopi tadi. Maaf, Pak. Saya Adit dari Koperasi Kuncup Mekar. Apa Bapak warga sini ya? Iya nak, Bapak warga sini, rumah Bapak ada di dalam sana. Apa di dalam sana? Banyak rumah warga, Pak. Rencananya, saya mau cari nasabah, Pak. Siapa tahu kan, warga di dalam sana butuh pinjaman modal. Oh iya nak, banyak rumah kok di dalam sana, tapi jaraknya memang agak jauh-jauh. Tapi semoga aja warga ada yang tertarik sama tawaran kamu. Bapak, mau nggak, Pak? Siapa tahu Bapak lagi butuh uang? Insya Allah saya bisa bantu, Pak. Apa bisa nak? Kalau bisa, Bapak coba mau pinjam uang juga. Bisa, Pak. Insya Allah saya bantu. Apa Bapak bawa KTP-nya? Sekarang ini, pekerjaan Bapak apa? Wah, saya lagi nggak bawa KTP nak. KTP saya ada di rumah. Ya udah, Pak. Kita sama-sama ke rumah Bapak aja. Gini aja nah, kamu duluan saja dulu ya. Sambil cari-cari nasabah dulu. Nanti Bapak nyusul, soalnya Bapak masih ada keperluan lain. Oh gitu ya. Ya udah, Pak. Saya masuk dulu ya. Bu, saya titip motor dulu di sini ya, Bu. Iya, Mas. Nggak apa-apa. Bawa aja motornya nak. Jauh loh kalau jalan kaki. Gak apa-apa, Pak. Sekalian aja, saya jalan-jalan, Pak. Oh gitu. Ya udah, kamu hati-hati ya. Adem banget ya, desanya. Aduh, aku mau kemana lagi ini ya? Kamu mau kemana, nak? Di sini sudah nggak ada rumah. Di sini sudah mentok sawah semuanya, nak. Kamu cari siapa, nak? Anu, Pak, saya Adit dari Koperasi Kuncup Mekar. Saya ke desa ini mau cari nasabah, Pak. Siapa tahu Bapak butuh modal, Pak. Oh, ya udah. Sekarang kita ke pondok Bapak ya. Tapi di tengah sawah sana, nak. Boleh, Pak. Ayo kita ke sana, Pak. Bapak asli warga sini ya? Apa sawah ini milik Bapak pribadi? Bapak warga asli sini, nak. Tapi sawah ini bukan milik Bapak. Bapak cuma kerja menjaga sawah ini. Oh gitu ya. Terus Bapak tinggalnya di sini? Atau Bapak punya rumah lain lagi? Bapak tinggalnya di sini, nak. Bapak nggak punya rumah. Terus keluarga Bapak di mana? Bapak nggak punya keluarga, nak. Bapak cuma sendiri. Istri Bapak sudah lama meninggal. Dan Bapak nggak punya anak. Aduh maaf ya Pak, Adit nanyanya begitu. Soalnya Adit butuh informasi Pak. Nggak apa-apa, nak. Oh iya, Bapak boleh pinjam uang nggak? Boleh saya lihat dulu KTP-nya Pak? Sebentar ya. Bapak ambilkan dulu.
Nama Bapak Pak Amir ya? Rencananya, Bapak mau pinjam uang berapa, Pak? Gak banyak, Nak. Bapak butuh uang 200.000 saja. Apa nggak kurang, Pak? Maaf, Pak. Uangnya rencananya, Bapak mau pakai apa, Pak? Bapak mau berobat, Nak. Sudah seminggu ini, badan Bapak nggak enak. Susah tidur rasanya. Terus, sisanya Bapak mau belikan lauk ikan asin. Bapak kepengen makan ikan asin, Nak. Bapak juga rencananya setelah berobat, Bapak mau mampir ke kubur istri Bapak, Nak. Sudah lama sekali Bapak nggak pernah ke sana. Oh gitu ya, Pak. Saya isi dulu data Bapak ya. Insya Allah, kalau nggak besok atau lusa, uangnya sudah bisa cair, Pak. Makasih ya, Nak. Iya, Pak, sama-sama. Semoga uangnya bisa bermanfaat ya, Pak. Hari itu adalah hari pertama Adit bekerja. Langkahnya ringan, seragamnya rapi, dan hatinya penuh harapan. Ia datang ke sebuah desa kecil, membawa tawaran pinjaman uang, modal, dan janji tentang hari esok yang lebih baik. Namun, tak semua pintu yang ia ketuk berisi mimpi besar. Di sebuah gubuk sederhana, Adit bertemu Pak Amir, seorang lelaki tua. Hidup sebatang kara, ditemani sawah yang sunyi, dan waktu yang berjalan pelan. Pak Amir tak meminta banyak. Bukan usaha besar, bukan pula kemewahan. Ia hanya ingin berobat, membeli lauk ikan asin yang sudah lama ia rindukan, dan menengok makam istrinya, satu-satunya tempat ia masih bisa bercerita tanpa dijawab sepi. Di saat itulah, Adit terdiam. Dadanya sesak, matanya panas. Ia baru sadar, di balik angka-angka, pinjaman yang biasa ia hitung, ada hidup yang bertahan dengan doa, dan ada kesepian, yang bahkan uang pun tak sanggup sepenuhnya menyembuhkan. Assalamualaikum, Bu. Maaf saya mengganggu sebentar. Apa saya boleh minta waktunya, Bu? Silahkan, Nak. Sini duduk sini. Sama Ibu. Makasih ya, Bu. Ada apa, Nak? Apa ada yang Ibu bisa bantu? Perkenalkan, Bu. Saya Adit. Saya dari Koperasi Kuncup Mekar. Mau menawarkan Ibu, siapa tahu Ibu butuh uang atau modal usaha. Barangkali saya bisa bantu, Bu. Oh gitu ya. Kebetulan Ibu butuh uang, Nak. Tapi nggak banyak kok. Alhamdulillah. Boleh saya lihat KTP-nya, Bu? Sebentar ya, Nak. Ibu ambilkan dulu. Ibu namanya Bu Ijah ya? Apa ini rumah milik Ibu sendiri? Iya, Nak. Gubuk ini milik Ibu sendiri. Maaf ya, Bu. Ibu tinggal dengan siapa di sini, Bu? Ibu tinggal berdua dengan cucu Ibu, Nak. Dia lagi sakit di dalam. Dari tadi Ibu bingung, mikirin cucu, gimana mau berobat. Ibu nggak megang uang sama sekali. Maaf ya, Bu. Memangnya orang tuanya kemana, Bu? Ibu juga nggak tahu, Nak. Orang tua mereka bercerai, anak Ibu laki-laki. Bapak dari cucu Ibu. Terakhir kali, 5 tahun yang lalu, bapaknya izin merantau. Cari kerjaan di kota, tapi sampai sekarang belum pernah datang lagi. Ya Allah, Bu. Yang sabar ya, Bu. Ibu sudah sabar, Nak. Tapi kita nggak tahu umur sampai kapan. Kalau Ibu nggak ada, cucu Ibu bagaimana? Kasian dia. Ibu sehat terus ya, Bu. Semoga dekat ini anak Ibu pulang ya. Amin. Rencananya Ibu mau pinjam uang buat berobat, Nak. Dan buat makan, sudah seminggu ini nggak ada beras di rumah. Maaf ya, Bu. Ibu penghasilannya dari mana, Bu? Dari apa-apa saja
yang ibu tanam. Ini ibu lagi tanam sayur, tapi belum bisa dipanen. Insya Allah, minggu depan baru bisa dipanen, Nak. Oh iya, Bu. Rencananya ibu mau pinjam berapa, Bu? Ibu mau pinjam 200.000 saja, Nak. Saya isi datanya dulu ya, Bu. Nanti besok atau lusa insya Allah uangnya bisa cair, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Nak. Sama-sama, Bu. Semoga uangnya bisa bermanfaat ya, Bu. Iya, Nak. Langkah Adit kembali terhenti di sebuah rumah kecil yang hampir tak terdengar suaranya. Di sana tinggal Bu Ijah, wanita tua dengan tubuh rapuh, dan seorang cucu yang menjadi satu-satunya alasan ia masih bertahan hidup. Adit menunduk. Di hadapannya, bukan sekedar seorang peminjam, melainkan seorang nenek yang rela menahan lapar, asal cucunya bisa bertahan 1 hari lagi. Hari itu Adit belajar bahwa ada perempuan tua yang menjadi ibu, ayah, sekaligus dunia bagi seorang anak yang nyaris tak punya siapa-siapa. Dan di balik pinjaman kecil itu, tersimpan perjuangan besar yang tak pernah tercatat di buku manapun, kecuali di hati mereka yang masih mau peduli. Pak, maaf ya, Pak. Sudah nunggu lama. Gak apa-apa, Nak. Bapak juga baru sampai kok. Ayo kita ke rumah, Bapak. Ayo, Pak. Kita ke sana. Jauh juga ya, ternyata rumah Bapak. Iya, Nak. Tadi kan Bapak bilang kamu bawa aja motormu. Tapi nggak apa-apa, Pak. Adit suka suasananya. Adem, tenang, jauh banget sama di kota. Enak banget, Pak. Tinggal di sini. Enak kalau punya keluarga, Nak. Bapak cuma tinggal sendiri di sini. Loh, iya kah, Pak? Iya, Bapak punya anak, tapi nggak pernah pulang, Nak. Pernah Bapak coba menelpon nomor HP-nya, tapi nggak pernah aktif. Istri Bapak meninggal setelah melahirkan anak Bapak. Setelah itu Bapak hanya tinggal berdua dengan anak Bapak. Bapak juga nggak menikah lagi. Bapak kangen banget sama anak Bapak. Sudah 10 tahun dia nggak ada kabarnya. Bapak sedih, Nak. Ya Allah, Pak. Sedih banget dengarnya. Apa anak Bapak pamit kerja di kota, Pak? Dulu, dia mau kuliah di luar kota. Bapak hanya punya sawah ini, Nak. Dan akhirnya Bapak jual sawah ini. Selama dia kuliah, dia selalu pulang kalau libur. Tapi, setelah dia wisuda dan dapat kerjaan, dia mulai jarang pulang, Nak. Sampai sekarang, Bapak nggak pernah lagi ketemu sama anak Bapak. Jadi, Bapak penghasilannya dari mana, Pak? Bapak hanya punya 3 petak sawah ini, Nak. Ini yang ada di depan rumah Bapak. Dari sini Bapak bisa makan, Nak. Oh gitu. Kalau Bapak mau pinjam uang, uangnya Bapak pakai buat apa, Pak? Rencananya Bapak mau pergi ke kota, Nak. Bapak mau cari anak Bapak. Bapak kangen banget sama dia, Nak. Bapak mau pinjam berapa, Pak? 200.000 saja, Nak. Buat nambahin uang Bapak. Bapak mau belikan dia oleh-oleh, Nak. Saya boleh lihat KTP-nya, Pak? Oh iya, sebentar Bapak ambil dulu ya. Iya, Pak. Nama Bapak Pak Amin ya? Penghasilan Bapak dari sawah ini ya, Pak? Iya, Nak. Saya isi dulu data Bapak ya. Insya Allah, besok atau lusa
Saya kesini ya, Pak. Saya bawakan uang Bapak sama uang nasabah yang lain, Pak. Iya nak, makasih ya. Iya, Pak. Semoga uangnya bermanfaat ya, Pak. Adit terdiam. Dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya pelan-pelan. Di hadapannya, Pak Amir tua, renta, dan sendiri masih menyimpan satu harapan terakhir di sisa umurnya. Bukan harta, bukan rumah, hanya ingin bertemu anaknya. Anak yang sudah lama pergi, tak pernah pulang. Bahkan tak lagi jelas keberadaannya. 200.000 rupiah, itu saja yang Pak Amir pinjam. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk membeli oleh-oleh sederhana, agar saat bertemu nanti, ia tidak datang sebagai ayah yang pulang dengan tangan yang kosong. Yang membuat Adit perih, Pak Amir sendiri tak tahu apakah anak itu masih hidup, masih ingat, atau masih mau memanggilnya Bapak. Namun di usia yang hampir habis, Pak Amir tetap percaya bahwa harapan sekecil apapun lebih baik daripada mati dalam penyesalan. Dan saat itulah Adit sadar, kadang yang paling menyakitkan bukanlah kemiskinan, melainkan menunggu seseorang yang mungkin tak akan pernah kembali. Mas, kamu kenapa dari tadi diam mulu? Kamu lagi mikirin apa, Mas? Lagi mikirin kerjaan ya? Gimana tadi hari pertama kerjanya? Mas bingung, Dek. Mau mulai ceritanya dari mana? Cerita aja, Mas. Gak apa-apa, aku dengerin kok. Gini, Dek. Mas tuh bingung. Sedih, kasihan, semuanya jadi satu. Jadi, rencana Mas selanjutnya gimana? Mas mau minta pendapatmu, Dek. Gimana kalau ngasihkan mereka uang? Tapi, uang Mas sendiri. Jadi mereka nggak usah bayar lagi uang cicilannya. Setelah Mas kasihkan uangnya, Mas langsung mau resign aja, Dek. Mau cari kerjaan yang lain aja. Rasanya, Mas gak sampai hati dapat nasabah yang kondisinya kayak begini. Ya gak apa-apa sih, Mas. Kalau memang ini jalan yang baik, insya Allah berkah ya, Mas. Assalamualaikum, Pak. Halo, Pak Amir. Assalamualaikum, Pak. Pak Amir kemana ya? Kok rumahnya kosong? Aduh, sudah 1 jam aku nungguin di sini. Kira-kira Pak Amir kemana ya? Apa aku titipkan ke Bu Ijah aja ya? Assalamualaikum, Bu Ijah. Bu, ini Adit dari koperasi. Assalamualaikum. Orang-orang pada kemana ya? Kok sepi amat ya? Gimana ya? Pak Amir? Nggak ada. Bu Ijah juga nggak ada. Gimana duitnya ini ya? Apa aku titipin sama Pak Amin aja kali ya? Assalamualaikum, Pak. Ini Adit, Pak. Dari koperasi Kuncup Mekar. Assalamualaikum, Pak. Pak Amin juga nggak ada di rumah nih. Kemana ya?
Atau besok aku kesini aja lagi ya. Bu, maaf ya. Kemarin saya lupa bayar kopinya, Bu. Nggak apa-apa, Mas. Kamu dari mana, Mas? Saya dari dalam, Bu. Mau ngantarkan uang pinjaman nasabah, tapi orangnya lagi nggak ada di rumah, Bu. Nasabah? Mas dari koperasi ya? Iya, Bu. Tapi ini hari terakhir saya kerja, Bu. Soalnya saya sedih rasanya. Ngeliat kondisi nasabah yang mau minjam uang, rasanya saya nggak tega nagihnya, Bu. Siapa yang minjam uang, Mas? Siapa tahu Ibu kenal orangnya. Kemarin ada 3 orang nasabah saya, Bu. Semuanya usia lansia. Sedih saya, Bu. Pak Amir, Bu, yang tinggalnya di tengah sawah. Tadi saya ke sana, tapi bapaknya nggak ada, Bu. Pak Amir, Mas. Masnya beneran ketemu Pak Amir? Iya, Bu. Kemarin dia mau pinjam uang, katanya mau berobat, Bu. Ya Allah. Terus yang duanya siapa lagi, Mas? Bu Ija, Bu. Kemarin minjam uang. Katanya buat berobat cucunya, Bu. Sama Pak Amin, Bu. Beliau juga minjam uang buat beli oleh-oleh anaknya yang ada di kota, Bu. Ya Allah, Mas. Kamu tahu nggak, Mas? Mereka itu sudah lama meninggal loh, Mas. Apa, Bu? Ya Allah, Bu. Ibu nggak bohong kan? Adit terdiam. Napasnya tercekat saat kenyataan itu menghantam lebih keras dari apapun yang pernah ia dengar. Pak Amir, lelaki tua yang ia temui di gubuk tengah sawah, yang suaranya lirih, tangannya gemetar, dan doanya sederhana, ternyata telah lama meninggalkan dunia ini. Gubuk itu kini sunyi, sawah tetap hijau, tapi pemilik kisahnya sudah tiada. Adit gemetar, menyadari percakapan yang ia anggap biasa adalah pertemuan terakhir. Ia datang membawa tawaran pinjaman, namun pulang dengan luka di dada. Bahwa ada orang yang hidup dan pergi dalam kesepian tanpa sempat didengar siapapun. Adit kembali terdiam, dadanya terasa sesak saat kenyataan itu menghantam tanpa ampun. Bu Ija, wanita tua yang memohon dengan suara gemetar demi cucunya, ternyata sudah lama meninggal. Senyum rapuh itu kini hanya tinggal kenangan, dan doa-doanya tak sempat terkabul di dunia. Adit menunduk, menyadari bahwa ia tak sedang bertemu orang-orang biasa, melainkan sisa-sisa harapan dari jiwa-jiwa yang pergi dalam kesunyian. Satu persatu, nama itu kembali terngiang di kepalanya. Pak Amin yang meminjam uang demi menjenguk anaknya di kota, ternyata sudah lama lebih dulu pergi. Doanya tak pernah sampai, karena yang ia tuju sudah berbaring tenang di liang tanah. Adit gemetar, bukan hanya karena sedih, tapi karena takut. Takut menyadari betapa banyak orang yang hidupnya nyaris tak terlihat, datang meminjam bukan untuk bermewah, melainkan untuk bertahan hidup dan mati dalam senyap. Di hari pertamanya bekerja, Adit belajar satu hal paling kejam, bahwa kemiskinan tak selalu berisik. Kadang ia pergi diam-diam, tanpa tangisan, tanpa saksi. Air mata Adit jatuh, bukan karena uang yang tak kembali, melainkan karena manusia-manusia baik yang pergi tanpa pernah benar-benar ditolong. Dan sejak hari itu, Adit tahu pekerjaannya bukan sekadar menagih dan memberi pinjaman, melainkan menjadi saksi bahwa mereka pernah ada, pernah berharap, dan pernah hidup, meski dunia nyaris melupakan. Terima kasih sudah nonton ya guys. Sampai jumpa lagi.